Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu, marilah pertama-tama kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita, yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah baru saja kita selesai melaksanakan sholat subuh. Dan begitu indah dan nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh di masjid berjamaah tepat waktu. Karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Oleh karena itu mari kita terus berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan keteguhan nanti, keistiqomahan kepada kita untuk taat melaksanakan perintahnya, wabil khusus dalam sholat fardu tepat waktu berjamaah di masjid. Maka dengan demikian mudah-mudahan Allah ridho dan sayang kepada kita, dan kelak di akhirat Allah memberikan kepada kita kemenangan yang agung, yaitu masuk surga. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang setan, ya, musuh yang nyata bagi kita, itu yang ditegaskan oleh Allah, ya. Kenapa musuh yang nyata bagi kita? Jadi dalam kehidupan ini, ya, setan atau iblis dan seluruh jajarannya, ya, itu membuat terasa indah, ya, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dilakukan oleh manusia karena setan membuat terasa indah. Jadi ketika manusia atau kita ini melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, melakukan kedzaliman, kita nggak merasa, seolah-olah itu normal, wajar, karena sesungguhnya di balik itu semua setan telah membuat terasa indah, ya, atas perbuatan-perbuatan yang salah itu. Nah ini Allah informasikan, ya, dalam surat An-Nahl ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumul syaitanu a'malahum. Fahuwa waliyuhumul yawma walahum adabun alim. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad, tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga dia, setan, menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Nah ini adalah informasi, ya, pengarahan, petunjuk dan arahan, ya, dari Allah, ya, di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 63 yang menegaskan bahwa sejak Nabi Adam, ya, sampai Nabi Isa sebelum, karena ini informasi ini disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, rasul-rasul diutus, ya. Bahkan kalau yang di Al-Quran hanya disampaikan 25 rasul, tapi sesungguhnya ada 300-an rasul dan 125.000 nabi, ya. Itu diutus oleh Allah, ya, untuk memberikan peringatan, ya, dan kabar gembira kepada manusia. Tetapi tidak semua manusia, umat-umat terdahulu itu kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul itu. Karena apa? Ini tadi dalam surat An-Nahl tadi itu ayat 63,
setan ya sebagai musuh yang nyata bagi manusia telah membuat semua perbuatan yang dosa, perbuatan yang salah itu menjadi indah. Ya. Ini termasuk ya, saya pernah melihat atau melihat dan mendengarkan video ya di YouTube ya itu kejadiannya di di Turki ya, dialog ya antara seorang syekh dengan jin jin yang kemudian ya karena dia punya kemampuan syekhnya itu untuk berdialog dengan jin, maka kemudian di situ terjadi suatu dialog ya, dan jin yang diajak dialog ini adalah jin yang biasa dengan teman-temannya ya itu jin ini dari kalangan setan, karena jin ini seperti juga manusia, ada yang baik, ada yang sesat itu kan. Dan setan adalah bagian atau setan adalah makhluk yang berbentuk jin, atau setan itu adalah jin, samalah kurang lebih begitu ya. Jin-jin atau setan-setan ini yang biasa mangkal begitu ya di tempat-tempat ibadah kaum kafir ya. Ya saya nggak perlu sebutkan ya, karena semua yang di luar Islam itu adalah kafir. Mereka tuh mangkal di tempat-tempat ibadah kaum kafir itu, dan kemudian mereka selalu membuat terasa indah ya. Ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para orang kafir ini terasa indah ya, seolah-olah benar ya. Jadi mereka dengan khusyuk ya, seolah-olah bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar ya. Dan kemudian mereka merasa imannya makin kuat dan seterusnya. Ternyata dalam dialog itu ya, setan-setan dari jin ini menjadikan terasa indah perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya dilarang dan bahkan dikutuk oleh Allah ya, terutama dalam kesyirikan ya, menyekutukan Tuhan ya. Karena dalam ibadah-ibadah mereka jelas ya bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu agama tauhid ya, hanya mengesahkan Allah. Tetapi dalam ibadah-ibadah atau ritual-ritual mereka itu ya, mereka menganggap bahwa ya ada Tuhan yang selain Allah gitu. Artinya Allah diduakan, ditigakan dan seterusnya gitu. Mereka senang, mereka merasa nyaman ya, dan bahkan kemudian merasa bahwa nanti mereka akan selamat ya, mereka juga akan masuk surga ya kan. Karena apa? Karena setan membuat semua itu terasa indah. Terasa indah ini dalam pengertian juga merasa dibuat benar ya, merasa benar apa yang mereka lakukan itu. Nah, ini perlu kita waspadai ya, kita sebagai manusia ini ya, khususnya sebagai muslim, kita harus waspada ketika kita melakukan perbuatan yang jahat, melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tapi hati merasa nyaman, santai saja. Misal paling gampang itu yang ringan-ringan, misalnya datang ke klub malam, ke diskotik ya, misalnya itu kan merasa asik ya, enak gitu, minuman keras itu sudah bukan ringan lagi itu sebetulnya, tapi dibuat terasa indah, dianggap merasa perbuatan yang biasa-biasa saja, gaul gitu. Ini adalah peringatan bagi kita, karena Allah sudah memberikan informasi dalam surat An-Nahl 63 tadi bahwa setan membuat terasa indah perbuatan-perbuatan dosa manusia ya. Kita harus waspada ini ya. Jadi indikasinya adalah ketika kita merasa nyaman melakukan perbuatan dosa, ini udah gawat, udah bahaya. Di situ keterlibatan setan sebagai musuh yang nyata itu terlihat ya. Jadi kita harus hati-hati, harus waspada. Maka oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah dijauhkan dari segala godaan setan yang terkutuk ya. Maka dalam tata cara membaca Al-Qur'an ya, itu diawali dengan ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mohon kepada Allah supaya dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Dan setiap kita melakukan perbuatan apapun ya, maka kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, supaya kita dikawal oleh Allah, supaya tidak ada intervensi dari pihak luar ya, dalam hal ini adalah setan, karena Allah menegaskan sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Itu ditegaskan Allah berkali-kali di dalam Al-Qur'an. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ini adalah nasihat buat saya pribadi dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kebenaran datang dari Allah, dan manakala saya dalam menyampaikan ini ada kekurangan, ada kesalahan,
mohon dibukakan pintu maaf karena itu adalah kelemahan saya sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.